Jemaat GKI, senang sekali kita berjumpa dalam Sapaan Gembala. Saya Pendeta Agustina Manik dari GKI Sulung, Surabaya. Tema kita hari ini adalah mengenal Allah lewat keterbatasan. Teks yang diambil dari Mazmur 34 ayat 1 sampai 8. Dikatakan demikian. Dari Daud pada waktu ia pura-pura tidak waras pikirannya di depan Abimelek, sehingga ia diusir lalu pergi. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah. Biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Aku telah mencari Tuhan, lalu Dia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Tujukanlah pandanganmu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Orang yang tertindas ini berseru dan Tuhan mendengar. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia, lalu meluputkan mereka. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Dari dikasih Tuhan, tadi temanya adalah mengenal Allah lewat keterbatasan melalui pengalaman daripada Raja Daud. Saudara tentu kenal Raja Daud tuh hebat ya di dalam perjanjian lama, nggak usah diceritain lagi lah, pasti hebat. Tetapi sebenarnya kita biar nggak menutupi, Daud itu juga punya kelemahan. Nah, baca ayat 1 ini aja kita kayaknya sudah nggak nyaman ya. Kok Daud ini pura-pura nggak waras, berarti kan bohong. Nah, lalu kok kita hari ini merenungkan dari orang yang suka bohong ini ya. Kayak bukan satu ayat ini saja loh saudara ya. Kelemahan Daud ditunjukkan dalam Alkitab. Tadi ini latar belakangnya kalau saudara baca 1 Samuel 21 ayat 10 sampai 15. Tapi 1 Samuel 21 ayat 1 dan 2 juga dia juga menyatakan yang enggak benar kepada Imam Ahimelek ya. Dia mengatakan diutus raja. Dia juga pernah menyatakan hal yang tidak benar supaya Yonatan ngomong sesuatu alasan dia tidak hadir dengan tidak benar. Dan seterusnya banyak beberapa bagian itu yang menyatakan bahwa Daud itu sebenarnya banyak kelemahan. Waktu dia ini pura-pura nggak waras sih karena dia takut ya digat kepada Raja Akis, dia takut, dia pura-pura gila ya. Dan yang dikasih Tuhan tentunya di dalam keadaan kalau kita juga baca Mazmur 56 dia sudah kembali sehingga kita ngelihat dia punya statement tentang Tuhan, pengalamannya itu menjadi kaya. Dan dia akhirnya juga mengalami suatu perjumpaan, punya statement tentang Tuhan yang hari ini kita belajar. Coba dia katakan gini ya, bahwa Tuhan itu menjawab. Ya, aku mencari Tuhan dan Dia pasti menjawab dan melepaskan dari segala kegentaranku. Ya memang dia juga mengalami ketegangan dalam hidup. Akhirnya dia mengalami Tuhan itu. Kemudian dia juga mengatakan, kalau orang yang tertindas berseru, Tuhan pasti mendengar karena menyelamatkan dari kesesakan dan seterusnya. Jadi pernyataan Daud ini justru saya melihat, waduh, Tuhan itu beranugerah ya terhadap yang terbatas, mau memperkenalkan dirinya terhadap Daud, tapi juga kepada kita ya, bahwa Daud ini ternyata bisa mempunyai statement yang luar biasa, pengalaman yang luar biasa. Saya rasa juga masih berproses dalam hidup ya. Tetapi dia bisa menyatakan satu, siapa Tuhan itu. Tuhan itu baik, Tuhan itu menjawab, Dia melepaskan dari kegentaran. Tuhan itu juga ketika kita berseru mendengar, Dia menyelamatkan kita dari kesesakan. Saudara alami nggak? Jangan cuma kita baca doang ya. Saya alami loh saudara. Iya betul, ngalami waktu kesesakan nih gimana Tuhan ya. Tapi Tuhan itu tenanglah, betul alami itu ya. Jadi kita waktu baca Daud ini ya refleksi apa yang kita alami. Dan saya berharap keterbatasan kita juga tidak menghalangi kita terus mengenal Allah. Sampai kita juga alami seperti Daud. Bukan hanya dia punya konsep tentang Allah yang luar biasa yang dia bagikan kepada kita sampai sekarang ini, tapi dia mengajak. Dia katakan di dalam ayat yang kedua tadi, aku memuji Tuhan dalam segala waktu. Jadi dia bukan hanya punya konsep, tetapi dia melakukan sesuatu, dia memuji Tuhan dalam segala waktu. Bahkan dia ngajak kita bermazmur bagi Tuhan. Dan akhirnya dia
menyaksikan Tuhan itu, dan dia katakan, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Itu ada lagunya ya. Kecaplah dan lihatlah, dan seterusnya ya. Betapa baiknya Tuhan itu. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, di masa pandemi ini kita semakin kenal Tuhan, semakin dekat sama Tuhan. Aduh, saya ini terbatas, tidak apa-apa. Kalau kita mau datang kepada Tuhan, latar belakang daripada Mazmur ini juga Mazmur 34, tadi saya udah katakan, baca juga Mazmur 56. Ya, kalau kita mau datang kepada Tuhan, kita mau berseru, pasti kita punya pengalaman menarik bersama dengan Tuhan. Tuhan bisa dikenal melalui keterbatasan kita. Itulah anugerah Tuhan atas hidup kita. Ketika kita sudah mengenalnya, kita menyatakan siapa Allah itu dengan mulut kita, bukan baca teks ini aja, tapi dengan mulut kita. Lalu kita menyaksikan, dan di sanalah kita alami kesaksian yang luar biasa karena kita mengalami Tuhan itu siapa. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita seperti Daud alami kasih Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih karena kami bisa belajar dari Daud. Kami pun dalam keterbatasan kami ingin mengenal Engkau lebih lagi. Bahkan melalui peristiwa yang luar biasa pandemi ini, kami semakin mengenal Engkau. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Amin. Tuhan berkati.